Ya, Pak Trubus, ibarat istilah dikasih satu, semua minta juga ya. Bagaimana kalau misalnya diizinkan untuk motor gede, boleh masuk tol, motor lainnya, motor yang biasa juga mau dong, sama kan kita kendaraan bermotor, bagaimana? Iya, itu memang konsekuensi ya, atau efek dominonya mesti ada. Apa bedanya jalur tol dengan tidak tol? Kan misalnya kalau kita yang naik Nimax atau apa motor 250 Beat atau apa, kita juga ikut dong, boleh dong gitu kan. Itu kan otomatis, tetapi menurut saya memang ini kan sesuatu yang baru, publik harus diberi pemahaman ya, edukasi itu kan penting, sehingga mulai secara bertahap. Kalau kita bicaranya sekarang memang masih ruwet sekali kita membayangkan bagaimana namanya motor kok di tol, itu sudah sesuatu yang sangat ruwet. Itu persepsi publiknya masih menolak, meskipun nolaknya jika dia beropini doang, kayaknya dan nasi khawatirnya ada cemburu juga, kecemburuan sosialnya juga masih tinggi kan gitu, iri rasa iri. Pak Budianto, sebenarnya apa sih urgensinya di negara kita memang motor gede tidak diperbolehkan lewat tol, mengingat kata Bang Rian di sini negara lain ada gitu. Apakah memang kondisi jalur tol kita tidak memungkinkan, angin atau apa? Pak Budianto. Ya, pertama adalah dari aspek regulasi. Kemudian kalau kita lihat bahwa, halo? Iya, boleh dilanjutkan. Halo? Ya, pertama adalah kita lihat dari aspek regulasi. Kemudian kita lihat bahwa jalan tol memang itu kan dirancang untuk mobilitas kendaraan dengan kecepatan tinggi. Terutama bahwa di sini prioritas kita adalah masalah aspek keamanan dan keselamatan gitu. Makanya kalau seandainya itu kan merupakan suatu aspirasi, perlu kita tampung. Tapi untuk realisasinya, karena saya kira perlu waktu dan perlu ada satu kajian yang mendalam dari aspek keamanan, aspek keselamatan, termasuk juga dari aspek mungkin kerawanan dan sebagainya, itu harus dipertimbangkan secara matang. Tapi yang penting tadi adalah regulasi dan aspek keselamatan itu yang sangat penting. Kalau kita mungkin melihat di negara-negara luar, pertama mungkin aspek jalan sudah cukup bagus, kemudian juga tingkat disiplin masyarakat pengguna jalan juga relatif sudah cukup bagus gitu. Kemudian juga mungkin tingkat kecelakaan saya kira sudah relatif rendah, sudah melalui suatu kajian yang matang juga. Gitu. Oke, baik. Sekarang saya ke Bang Rian. Bang Rian, sebenarnya bagaimana kalau misalnya ada yang menolak hal ini karena dianggap membahayakan pengguna kendaraan lainnya di jalur tol. Contohnya mobil, tiba-tiba pada kecepatan tinggi, ngelihat ada yang nyalip dengan kecepatan tinggi juga motor. Nah ini kan membahayakan. Ya, itu Sista, setiap anggota yang akan masuk tol harus dapat rekomendasi dan edukasi oleh pelatih-pelatih yang memang lihai untuk di motor besar. Contohnya, kami di Eropa, di Amerika, di negara lain, balapan kan dengan Lamborghini malah. Dengan truk malah, nggak ada masalah. Karena apa? Memang mereka udah punya ilmu. Tapi kalau sekarang semuanya dilepas begitu aja, akan jadi masalah. Yakin nggak bisa dipantau bahwa semua moge itu akan berkendara di jalur tol dengan tertib? Pantauan itu pasti bisa, Mbak. Dengan cara setiap mengambil SIM, itu saatnya mereka diberi edukasi. Bahwa gini loh cara jalan masuk tol. Kamu CC kamu segini, kamu lewatnya di sini. Melanggar? Tarik? Iya. SIM ya. Oke, berapa sih biasanya kecepatan naik moge itu? Naik moge Mbak seperti di Amerika tuh 75 mile. Kalau di Indonesia kalau biasanya Indonesia Bang Rian, kecepatan 80 sampai 100 udah cukup Mbak. Karena maaf aja sama kayak mobil juga ya. Jalannya tidak memungkinkan untuk di atas itu Mbak. Karena gelombang. Dan sekali lagi itulah kami tidak ingin minta atau usul ke pemerintah dari ujung ke ujung. Enggak perlu. Bang, tapi kalau misalnya tol itu kan ada lajur ya, taruhlah 3 lajur. Tiba-tiba ada gerombolan moge yang ambil 2 lajur. Ini kan bikin gak nyaman penggunaan kendaraan bermotor. Ini bagaimana? Gini. Konvoy lah istilahnya. Seperti di negara-negara lain. Katakan kami sekali masuk tuh 50 motor sampai 100 motor. Ya. Itu kami dengan otomatis karena udah diberi edukasi, kita mengambil posisi masing-masing. Tidak perlu mengganggu kendaraan lain, nggak perlu Mbak. Baik. Jadi sekali lagi edukasi itu perlu. Kalaupun tidak sekarang, seperti Bapak tadi bilang. Pak Budianto ya?
nanti juga nggak apa-apa. Yang penting setuju Dikaji. dulu. Itu Oke, dulu. iya. Oke, sekiranya Pak Trubus Ya. bisa dikaji nggak kali ini? Usulannya 13 tahun yang lalu. Kan presiden kita anak motor juga ini, bagaimana? Ya bisa sebenarnya, artinya untuk jangka panjang ya, jangka panjang perlu ada kajian yang komprehensif di mana kemudian publik juga harus diberi ini pemahaman Ya. yang utuh ya terkait dengan tadi aspek keselamatan, aspek regulasi, Ya. itu kan harus jelas lah gitu. Ya. Yang kedua memang bagaimana kemudian edukasi terhadap para pengendara ini yang harus tahu. Nah, ini. Kemudian yang penting juga pengendara lain, Betul. pengendara lain. Semua sih sebenarnya Karena yang edukasi. mobil ini juga banyak yang maaf aja nggak disiplin, banyak kan di jalur kanan Iya, dia baik. kecepatannya nggak memenuhi Baik. ini, itu banyak Ya, yang baik. harus ada Pak sanksi Trubus terima juga. kasih, Pak Sama-sama. Budianto terima kasih, Bang Rian terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti kita akan lihat lah ini dikaji akan seperti apa. Habis ini saya mau touring dengan Bang Rian, Oke. saya naik sepeda, Bang Rian naik moge. Terima kasih Bang Rian, Oke, itu oke. jadi akhir apa kabar Indonesia Malam. Sampai jumpa.